Renungan Harian Katolik, Minggu, 27 Oktober 2024. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Markus bab 10 ayat 51. Saudara-saudara, kebutaan dapat berarti terputusnya kontak dengan dunia luar. Satu hal yang benar-benar terputus adalah kontak dengan cahaya. Bila orang buta akhirnya menjalani operasi yang memungkinkan ia dapat melihat, ia terlebih dahulu harus belajar untuk membiasakan diri berkontak dengan cahaya. Tahap ini tidak selalu mudah karena kontak pertama dengan cahaya dapat menjadi pengalaman yang sangat mengejutkan atau menakutkan. Bartimeus adalah anak Timeus. Dia hidup sebagai pengemis buta yang duduk di pinggir jalan menuju jalan ke kota Yeriko. Dia hidup bergantung pada pemberian orang. Biasanya pengemis memuji orang dan berseru kepadanya untuk meminta uang supaya dia dapat hidup. Ia mengandalkan kemampuannya untuk mendengarkan dan mengolah semua informasi yang ia dapatkan di tengah hiruk-pikuk dan lalu lalang banyak orang. Teriakan Bartimeus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur Bartimeus si buta yang berseru-seru kepada Yesus agar dibelas kasihani. Mencengangkan bahwa Yesus justru berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Di sini Yesus tidak berkata, "Antarlah dia kepada saya." Artinya, biarlah orang itu sendiri datang kepadanya. Bartimeus pun langsung menangkap maksud Yesus. Ia menguatkan hati sebab dia memanggil. Dia berjumpa dengan Yesus. Apa yang diimpikan sudah terjawab. Pertanyaan dari Yesus sangat melegakan Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus menyembuhkan seraya berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Karunia itu pun disambut Bartimeus dengan mengikuti Yesus. Ia tidak lagi duduk mengemis di pinggir jalan dengan menggantungkan hidupnya pada usahanya sendiri dan belas kasih orang lain, tetapi mengandalkan Yesus dalam hidupnya dengan mengikutinya. Bukan hanya hidup Bartimeus yang diperbarui, hidup para pengikut Yesus pun demikian juga. Ini tampak dalam sikap mereka terhadap Bartimeus. Semula mereka menegur dan menyuruh Bartimeus diam, suatu sikap yang tidak bersahabat. Dalam bagian selanjutnya, mereka menjadi sangat bersahabat dan mengatakan kepada Bartimeus, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Yesus tidak memaksa siapapun untuk menjadi muridnya. Setiap orang bebas pergi untuk menentukan jalannya sendiri. Karena kebebasan ini, maka Bartimeus memilih untuk mengikuti Yesus. Bartimeus mengajarkan bahwa beriman dan mengikuti Yesus perlu berubah dari mentalitas dan kebiasaan yang salah serta memberikan diri seutuhnya kepadanya. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya berani meninggalkan zona nyaman dan 100% mengandalkan serta mengikuti Yesus. Pengalaman Bartimeus ini juga mengajarkan kita bahwa melalui keterbatasan indera yang kita miliki, kita pun masih dapat mengenal Yesus. Anggota keluarga kita yang mempunyai kebutuhan khusus dapat mengenal Tuhan Yesus melalui cara mereka yang unik. Kita tidak boleh menjauhkan mereka dari iman dan gereja serta kehidupan bermasyarakat, tetapi justru mesti membawa mereka agar hak-hak mereka dipenuhi, membantu mereka tumbuh secara manusiawi dan semakin beriman. Ya Bapa, celikkan mata kami untuk boleh memandang Engkau dan mengikuti jalan putramu sebagai seorang murid yang setia. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.